18 sampai 25 tahun. Baik, di sini yang akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial usia dewasa muda adalah Kakak Dela. Kepada Kakak Dela dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan tentang perkembangan psikososial dewasa muda, yaitu dari umur 18 sampai 25 tahun. Baiklah Kak, Bang, sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan saya Dela Puspitasari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes RI Padang, prodi D3 Keperawatan Solo. Baiklah, kakak di sini sama abang di sini rata-rata umurnya berapa? 20 ya. Berarti perkembangan psikososial usia dewasa muda ini adalah meliputi umur 18 sampai 25 tahun. Pengertian dari perkembangan psikososial usia dewasa ini adalah tahapan perkembangan individu mampu melakukan interaksi yang akrab dengan orang lain, terutama lawan jenis dan mempunyai pekerjaan. Kakak dan abang di sini udah bekerja atau masih kuliah? Masih kuliah, Kak, Bang. Baiklah, yang pertama kita masuk ke ciri perilaku dewasa muda perkembangan yang normal. Yang pertama, menjalin interaksi yang hangat dengan orang lain. Contoh interaksi yang hangat dengan orang lain adalah kayak kita berteman. Apakah kakak dan abang ada berinteraksi dengan orang lain seperti tetangga, teman, atau ada pacar? Ada. Di sini ada nggak kakak yang sama abang yang kayak antisosial gitu? Nggak ada berinteraksi sama orang lain, menyendiri aja di rumah? Tidak. Yang kedua yaitu mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang tertentu, pacar dan sahabat. Kakak dan abang di sini ada nggak yang mempunyai sahabat? Ada. Ada banyak sahabatnya Kak, Bang? Banyak. Sahabat sama teman beda ya Bang, Kak? Pacar ada? Belum. Singkatnya Kakak banyak. Selanjutnya membentuk keluarga. Di antara kakak dan abang ini ada nggak yang udah berkeluarga? Belum. Target nikahnya rencananya tahun berapa Kak? 2008. Udah berapa umur kita nanti juga? 28. Oh, 28 ya. Selanjutnya mempunyai komitmen yang jelas dan bekerja dalam bekerja dan berinteraksi. Kakak sama abang ada nggak komitmen yang jelas ya untuk kuliah ini, untuk mencapai apa gitu? Ada. Yang selanjutnya merasa mampu mandiri karena sudah bekerja. Adakah kakak sama abang merasa mandiri? Kayak apa-apa nggak perlu disiapin lagi? Udah. Yang selanjutnya memperlihatkan tanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan emosional. Contoh dari tanggung jawab ini seperti membantu orang tua di rumah bekerja. Kayak di emosional kita, kayak seandainya kita marah, kita bisa mengendalikannya. Pokoknya nggak marah-marah nggak jelas gitu, hindari ya Kak, Bang. Selanjutnya mempunyai konsep diri yang realistis sesuai kenyataan. Ada nggak kakak-kakak yang hidup sekarang kan banyak yang mengatakan oh halu katanya. Ada nggak kita hidup sesuai kenyataan? Oh ini kita harus begini caranya gitu. Nggak harus memaksakan diri gitu Kak. Selanjutnya menyukai dirinya dan mengetahui tujuan hidupnya. Apakah kakak-kakak di sini sama abang ada yang tidak menyukai dirinya? Tidak ada. Selanjutnya berinteraksi baik dengan keluarga. Contohnya kita nggak ada yang berantem sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik-adik. Pokoknya kita harus berinteraksi sama keluarga. Selanjutnya mampu mengatasi stres akibat perubahan dirinya. Contohnya kita mengatasi stres ini kayak kita kan mau dewasa, udah dewasa kan. Kadang-kadang ada yang berubah dari diri kita, kayak kita berjerawat. Ada nggak sampai stres memikirkan perubahan yang ada dalam dirinya? Ada ya Kak. Nanti kita bahas untuk cara penyimpangan dan untuk perkembangan yang normalnya Kak. Selanjutnya menganggap kehidupan sosialnya bermakna. Ada nggak yang tahu maksudnya kehidupan sosial bermakna ini?
kehidupan sosial yang bermakna adalah kita kayak seandainya kita berinteraksi sama seseorang, ada nggak kita kayak melakukan contohnya menganggap kehidupan sosial bermakna ini adalah kayak kita ikut ikatan remaja di tempat-tempat tinggal, kan ada kayak remaja masjid, gotong royong, ikatan-ikatan pemuda. Selanjutnya mempunyai nilai yang menjadi pedoman hidupnya. Kita menilai pedoman hidup kita ini, kita harus jadi ini, gitu ya Kak. Selanjutnya ciri perilaku dewasa muda perkembangan yang menyimpang. Yang pertama, ketakutan atau tidak siap menerima akibat perbuatannya. Ada nggak kakak-kakak sama abang seandainya melakukan sesuatu tapi tidak terima dengan yang dilakukan itu? Tidak. Insya Allah. Selanjutnya sulit untuk memulai sesuatu hubungan, kayak seandainya malulah kenalan sama orang lain. Pokoknya nggak mau berinteraksi pertama duluan sama orang lain sebelum orang itu yang memulai. Ada nggak Kak? Ada. Yang selanjutnya tidak mempunyai teman dekat. Kita semua kan pasti punya teman dekat semuanya kan Kak, Bang, apalagi untuk cerita, untuk curhat. Di antara kakak sama Bang ada yang tidak mempunyai teman dekat? Punya ya Kak. Selanjutnya menghindari komitmen dalam berinteraksi. 3. Contoh menghindari komitmen dalam berinteraksi ini adalah seandainya kita udah dekat sama orang ini. Nah, setelah itu rezekinya kita cari yang lain aja gitu ya Kak. Selanjutnya mudah beralih dalam bekerja atau karir atau gaya hidup dan mudah terpengaruh. Contohnya kita kerja di sini pertama, karena teman-temannya yang asik pindah lagi, gajinya sedikit pindah lagi gitu ya Kak. Yang keenam, tidak mempunyai nilai-nilai sebagai pedoman hidup dan tidak mempunyai hubungan akrab dengan orang lain seperti yang kita bahas tadi. Kan setiap kita harus mempunyai teman yang dekat, berinteraksi dengan baik sama seseorang. Jangan kita sampai menarik diri dan tidak mau berinteraksi sama seseorang Kak. Selanjutnya tidak mampu mengatasi stres. Nah di sini kayak ada tugas banyak, pekerjaan rumah belum selesai. Ada nggak kakak yang mengalami stres yang berat gitu? Terkadang ada ya Kak. Baiklah Kak, selanjutnya kita cara simulasi perkembangan dewasa muda Kak. Yang pertama yaitu mendiskusikan dengan individu dewasa tentang perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang. Baiklah Kak, sebelumnya kan Kak sudah menyebutkan ciri-ciri perkembangan dewasa muda yang normal. Di sini juga Kakak dan Abang juga lihat. Jadi yang pertama itu mendiskusikan dengan individu dewasa tentang perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang. Kan Kakak udah tahu nih ciri-cirinya. Nanti Kakak bisa share sama teman-temannya tentang apa sih perilaku dewasa ini yang normalnya dan yang menyimpangnya. Setelah itu mendiskusikan cara mencapai perkembangan psikososial yang normal. Yang pertama menetapkan tujuan hidup. Kan kita hidup ini punya tujuan kan Kak. Jadi sebelum kita mencapai tujuan itu berarti kita menetapkan terlebih dahulu. Jadi kita untuk mencapai tujuan tersebut kita harus berpikir matang-matang, ini bagus lah untuk kita, ini buruk lah untuk kita, begitu ya Kak. Selanjutnya berinteraksi dengan banyak orang termasuk lawan jenis. Kayak seandainya kita berteman kuliah pasti banyak yang laki-laki dan perempuan. Apakah ada kakak sama abang kayak abang menarik diri sama perempuan, ada kakak? Ada. Abang punya teman perempuan? Banyak. Nah, berarti abang menarik diri dari perempuan kan Bang? Kalau kakak menarik diri nggak Kak dari laki-laki Kak? Kita ada punya sahabat laki-laki? Ya Kak. Punya pacar Kak Kaisa ada nggak? Punya pacar? Ada. Selanjutnya berperan serta atau melibatkan diri pada kegiatan di masyarakat seperti yang ada bilang di menyimpang tadi ya Kak. Kita harus kayak seandainya ada kegiatan remaja kita ikuti. Setelah itu kita ada kegiatan mahasiswa, pasti ada kegiatan mahasiswa di daerah sepertinya masing-masing kan Kak. Nah, kita juga ikut bergabung Kak. Itu cara stimulasi perkembangan dewasa muda yang normal nanti Kak. Selanjutnya memilih calon pasangan hidup. Contohnya kakak-kakak sama abang. Bagaimana kriteria abang dalam memilih pasangan hidup? Putih ya Pak. Langsing. Bekerja nggak Kak? Wanita karir. Nggak harus ya Bang. Kalau kakak apa kriteria kakak dalam memilih pasangan Kak? Bekerja
bertanggung jawab, kasih sayang kaya raya, bekerja, ya Bang Rahmat apa tadi Bang? Putih, cantik, ya kan harus bekerja. Selanjutnya menetapkan karir atau pekerjaannya. Contohnya kakak sama Bang ini kuliah di mana? Perawat. Perawat. Nah, setelah punya perawat ini kakak sama Bang pengen bekerjanya di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Korea. Jepang. Sekolah. Layan. Inggris. Arab. Mudah-mudahan terkabul semuanya ya Kak. Amin. Nah, berarti kakak sama Abang sudah menetapkan tujuan karir sama pekerjaan Abang sama kakak besok ya. Selanjutnya mempunyai pekerjaan karena nilai semua sini mayoritas mahasiswa. Berarti kita cuma bekerja sebagai mahasiswa aja ya Kak. Selanjutnya memotivasi atau memberikan dukungan pada individu untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi perkembangan psikososialnya. Contohnya kayak Kak Kaisa memberi dukungan sama Kak Tessa untuk mencapai karirnya kayak pekerjaannya. Oh kayak Kak Tessa harus ke depan tadi ya Kak, semangat ya, harus berjuang supaya ini supaya sampai tujuannya ke Jepang. Baiklah Kak, sekian penjelasan dari Dela. Dela balikan ke moderator. Nah, baiklah kita ucapkan terima kasih kepada Kakak Dela yang telah menjelaskan perkembangan psikososial usia dewasa muda yang menyimpang dan normal. Nah, setelah dijelaskan oleh Kakak Dela tadi, pasti Kakak dan Abang tahu di mana sekarang posisi Kakak Abang, apakah perkembangannya dalam posisi normal atau menyimpang. Nah, jika kakak-kakak atau abang merasa bahwa perkembangan psikososialnya dalam menyimpang, nah kakak di sini bisa melihat cara stimulasi dewasa muda supaya normal yang telah dijelaskan kakak Dela tadi. Nah, akan lebih baik dirubah sedikit demi sedikit ya kakak abang. Dan setelah dijelaskan tadi, apakah kakak-kakak dan abang-abang memiliki pertanyaan? Nah, kepada kakak, siapa namanya kakak? Nadia. Kak Nadia, kepada Kak Nadia dipersilakan. Assalamualaikum Kak. Terima kasih kepada Kakak Anissa yang menjawab pertanyaan. Sebelum saya bertanya Kak Dela, anak muda zaman sekarang kan banyak perubahan-perubahannya dari fisiknya, misalnya berjerawat, badannya kendor gitu kan Kak. Jadi dia insecure dia Kak kalau mau interaksi sama orang-orang Kak. Terus gimana caranya Kak biar dia nggak insecure lagi Kak? Sekian Kak, terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Nadia. Langsung saja dijawab oleh Kak Dela. Baiklah Kak Nadia, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Tadi kan banyak dewasa anak-anak sekarang yang merasa insecure, berjerawat, badannya besar gitu ya Kak. Jadi cara yang untuk mengatasi rasa kurang percaya dirinya, yang pertama kita mampu mengatasi stresnya. Kita atasi stresnya dulu. Nah, setelah itu dia motivasi kayak seandainya ada badan yang lebih besar dari dia, ada orang yang lebih berjerawat dari dia. Jadi kita harus mengajarkan dia untuk cara bersyukur, untuk menerima keadaannya sekarang. Setelah itu berikan motivasi kayak seandainya badan besar kan bisa kita kurangi dengan diet Kak. Contohnya kayak diet makanan yang sehat. Itu diet yang sehat, bukan diet yang ekstrim, kayak olahraga atau melakukan lari, jogging sore hari kayak gitu ya Kak. Dan batasi untuk makan makanan yang berlemak yang dapat menyinggung berat badannya nanti. Sekian jawaban dari Dela Kak. Terima kasih kepada Kakak Dela. Apakah kakak dan abang masih ada pertanyaan? Kayaknya masih malu-malu ya. Jadi mau tanya ya? Ya, ini Kak Desa mau bercerita. Mau bercerita? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Kakak Nisa dan Kakak An yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan Kak, saya namanya Tasya. Jadi gini Kak, saya memiliki teman yang saat ini dia
psikososialnya itu perkembangan usia dewasa muda ini Kak, tetapi dia tidak melanjutkan ke kuliah, dia sudah bekerja. Nah, di saat dia bekerja itu dia sering pindah-pindah Kak. Sebulan dia kerja di sini, nanti pindah lagi. Katanya dia nggak betah, katanya dia gini, kayak nampak ada kekurangan di pekerjaan itu kan. Nah, bagaimana cara kita memotivasinya untuk agar dia bisa betah terhadap pekerjaannya tersebut Kak? Terima kasih. Nah, langsung dijawab ya Kak Bella. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Desa. Yaitu ada temannya, dia baru tamat SMA tapi dia nggak melanjutkan kuliah dan dia bekerja. Tapi dalam bekerja itu dia merasa nggak betah dan terus berpindah-pindah. Cara yang pertama yaitu motivasi dia Kak. Motivasi kita tanyakan apa kekurangan di tempat bekerja dia itu. Setelah itu kalau seandainya faktor penyebab dia nggak betah itu cuman kayak seandainya karena temannya nggak asik, itu motivasi aja, suruh dia bertahan. Kalau orang nggak mau berinteraksi sama kita yang berinteraksi sama dia Kak. Kakak jelaskan seperti itu kepada dia. Kakak diskusikan bagaimana cara mencapai dia supaya betah dalam satu tempat itu Kak. Ya, supaya kakak kenalkan cara dia berkenalan sama orang baru. Pokoknya kakak jelaskan bagaimana cara dia supaya betah, menerima keadaannya yang supaya dia berpindah-pindah tempat kerja. Nah, apakah Kak Tasya sudah mengerti atau paham dengan jawaban dari Kak Dela? Sudah terima kasih. Dela, kepada Kakak Abang, apakah masih ada yang ingin bertanya? Banyak ya yang ingin bertanya rupanya. Nah, karena keterbatasan waktu, kita pilih satu orang saja ya Kakak Abang. Nah, kepada Kak Sinta dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anissa yang memberi kesempatan saya bertanya. Jadi, ciri perkembangan dewasa awal yang normal di bab 9 disebutkan bahwa interaksi baik dengan keluarga. Jadi begini Kak, tetangga saya memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya, di mana anaknya ini disuruh mencari uang sendiri dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari keluarganya. Bagaimana pandangan Kakak mengenai masalah tersebut Kak? Terima kasih Kak. Terima kasih atas pertanyaannya dan langsung saja Kak Dela jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sinta, yaitu dia mempunyai tetangga, ya Kak. Bagaimana anaknya sudah memasuki usia dewasa muda ya Kak? Sudah. Dan disuruh bekerja sendiri, tapi orang tuanya sibuk, tapi tidak memperhatikan anaknya. Jadi Kak, sebagai dalam konsep perkembangan yang dewasa yang normal, berinteraksi baik dengan keluarga. Mau bagaimanapun kita sebagai anak boleh mengemukakan pendapat kita. Kayak seandainya orang tua kita selalu sibuk bekerja, kita bilang, Ma, Pak, saya sebagai anak juga butuh perhatian. Nggak selalu mama papa untuk bekerja, saya juga butuh bimbingan dan saya juga butuh kalau belajar untuk didampingi. Kita boleh bicarakan itu baik-baik dengan keluarganya supaya tidak terjadi perilaku yang menyimpang kepada anaknya nanti. Begitu Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak Dela. Bagaimana Kak Sinta, apakah sudah paham? Sudah paham Kak. Sudah, baiklah, karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan perkembangan psikososial usia dewasa muda masyarakat Indonesia kita dalam perkembangan yang normal semuanya ya. Bella, sekian dari penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.